Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab kitabus siam, kitab puasa, di mana sesudah kitab puasa mestinya langsung kitabul haji, kitab yang membahas tentang haji. Nah, cuma pada kesempatan ini kitab haji saya lompat langsung ke melewati satu kitab, langsung ke kitab Adabu Tilawatil Quran. Kenapa kita lewati? Karena sementara belum wajib haji ini, belum ada ongkosnya, jadi nanti insya Allah kita akan mempelajarinya. Ini namanya kitab Adabi Tilawatil Quran, kitab adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan bismillah, sebagaimana kitab-kitab yang lain juga. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi binabiyyihil mursal. Segala puji bagi Allah, Allah imtanna, Allah yang telah memberi karunia ia ala ibadihi kepada semua hamba-hambanya binabiyyihil mursal, dengan nabinya yang diutus. Maksudnya dengan mengutusnya nabi. Semua puji hanya untuk Allah. Allah yang telah memberi karunia kepada hamba-hambanya dengan nabinya yang diutus. Salah satu karunia Allah yang paling besar yaitu Allah mengutus nabi. Di sini beliau pengen mengisyarahkan, ini bahasa Imam Ghazali luar biasa sebenarnya. Beliau pengen mengisyarahkan bahwa menetapkan kenabian dan kerasulan sekalian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau nabi dan rasul, binabiyihil mursal, nabinya yang diutus, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kitabihil munazzali alaih, kitabihi kita atah kepada nabihi yang telah memberi karunia ianya Allah kepada hamba-hambanya dengan kitabnya yang diturunkan kepadanya nabi. Nikmat Allah yang paling besar lagi yaitu Allah menurunkan kitab Al-Quran. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Ya, kitab alladzi yang tidak akan datang kepadanya kitab oleh kebatilan, min baini yadayhi dari hadapannya dan tidak pula dari belakangnya. Jadi kitab Al-Quran itu kitab yang datang dari Allah, yang tidak akan bisa didatangkan oleh kebatilan. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran, baik dari depan, dari belakang, dari manapun. Memang sepanjang masa banyak tokoh-tokoh yang selalu menyerang Al-Quranul Karim, tapi enggak bakal berhasil. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilun min hakimin hamid. Dianya kitab itu diturunkan daripada yang maha bijak, hamid, lagi yang maha terpuji. Hamid bermakna mahmud. Tanzilun, dianya Quran itu tanzilun, diturunkan dari min hakim, dari yang maha bijak, hamidin, lagi maha terpuji segala perbuatannya. Nah, kalau Al-Quran ini datang dari Allah yang maha bijak dan maha terpuji, pasti kitab yang datang itu kitab yang luar biasa dan memang tidak akan mampu dirusak oleh apapun. Hatta tasa'at ala ahlil iftikari turukul i'tibar. Dengan diturunkan Al-Quran, hatta ittasa'at, hingga luas, ala ahlil iftikar, kepada orang-orang yang berpikir. Oleh apa luas? Turukul i'tibar, oleh jalan-jalan mengambil pelajaran. Bima fihi, mengambil pelajaran dengan apapun fihi yang ada dalamnya Al-Quran. Minal qasasi, dari cerita-cerita, wal akhbari, dan berita-berita. Artinya di sini beliau pengen menjelaskan bahwa Al-Quran itu hanya bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang mau berpikir, mau mentadabbur Quran. Pertama membacanya, kemudian mentadabburnya.
hingga luas kepada orang-orang yang mau berpikir oleh turukul i'tibar, oleh jalan-jalan mengambil pelajaran dengan apa yang ada dalam Al-Quran, minal qasasi, dari kisah-kisah dan berita-berita masa lalu, berita-berita masa depan, semua ada dalam Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah kan dalam Al-Quran, Allah menyatakan inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Jadi menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal, yang mau berpikir. Wattadhaha bihi sulukul minhajil kawim. Dan menjadi jelas dengannya Quran sulukul manhaj, ini baca bukan minhaj. Wattadhaha bihi sulukul manhajil kawim. Dan menjadi jelas dengannya Quran oleh menempuh manhaj. Jadi manhaj itu artinya metode yang jelas, jalan yang jelas. Al-qawim lagi yang lurus. Menjadi jelas dengannya Quran oleh menempuh manhaj jalan yang jelas. Al-qawim lagi yang lurus. Wasiratil mustaqim, menjadi jelas dengannya Quran oleh menempuh jalan yang lurus. Bima fassala fihi minal ahkam, dengan sebab yang telah Allah uraikan, fassala, dengan sebab apapun yang telah Allah uraikan, fihi dalamnya Al-Quran, minal ahkam, dari segala hukum-hukum. Wa farraka bainal halali wal haram, dan dengan apa-apa yang telah Allah bedakan dalam Al-Quran antara yang halal dan yang haram. Fahuwa ad-diya'u wan nur, maka dianya Quran itu ad-diya'u wan nur, itu cahaya. Di sini walaupun ada perbedaan, kita mengartikannya sebagai muradif. Jadi dianya Quran itu sebagai cahaya. Wa bihin najatu minal ghurur, dan dengannya Quran itu keselamatan dari segala ghurur. Ghurur ini artinya tipuan. Tipuan itu maksudnya setiap hal yang bisa menipu. Anak, pangkat, jabatan, dunia, godaan setan. Dengannya Quran itu ada keselamatan dari segala tipuan. Wa fihi shifaun lima fis sudur, dan dalamnya Al-Quran itu ada obat bagi apa-apa yang ada dalam dada. Jadi lima fis sudur maksudnya bagi segala penyakit. Dalam Al-Quran itu ada obat bagi segala penyakit yang ada dalam dada, khususnya penyakit-penyakit rohani, semacam keraguan-raguan, semacam kesesatan dan sebagainya. Man khalafahu minal jababirati qasamahullah, barang siapa yang menyalahi ia akannya Quran minal jababirah, dari para penjahat. Jababirah jamak dari jabbar, biasanya digunakan kepada penguasa-penguasa jahat, tokoh-tokoh penjahat. Man khalafahu, barang siapa yang menyalahi ia akannya Quran minal jababirah, siapa siman itu dari penjahat-penjahat, qasamahullah, niscaya mengalahkan akannya oleh Allah. Menyalahi maksudnya tidak mau mengikuti hukum-hukumnya. Wa man ibtaghala ilma fi ghairihi adallahullah, dan barang siapa yang mengharap ia akan ilmu, jadi mengharap, mencari. Wa man ibtagha, barang siapa yang mencari ia akan pengetahuan pada selainnya Quran, adallahullah, niscaya menyesatkan akannya oleh Allah. Ilmu yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, di mana Al-Quran itu nanti dijelaskan oleh para ulama, makanya kita baca kitab-kitabnya para ulama. Tapi yang sebenarnya ilmu yang benar yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Huwa hablullahil matin, dianya Al-Quran itu tali Allah yang matin, qawiyu, yang sangat kuat. Tali Allah yang sangat kuat. Kalau tali yang kuat, sungguh sangat layak digunakan untuk pegangan. Karena kalau berpegang kepada tali yang tidak kuat, dia bakal putus. Jadi barang siapa yang berpegang dengan Quran akan selamat karena dia tali yang kuat. Wa nuruhul mubin, dianya Al-Quran itu cahayanya Allah yang nyata, yang terang, yang bisa menerangi jalan kita. Mubin, abana mubin, cahaya Allah yang bisa menerangi. Wal urwatul wusqa, dan dianya Quran itu urwah, itu tali yang sangat kokoh. Urwah juga kita artikan tali, ikatan. Ya, ikatan yang wusqa ini mubalaghah dari ausab. Ya.
Dianya Al-Quran itu hablullah, tali Allah yang sangat kuat. Wa nuruhul mubin, cahaya Allah yang bisa menerangi. Wal urwatul wusqa, dan tali yang amat kuat, yang amat kokoh. Wal mu'tasamul awqa, dan dianya Al-Quran itu tempat berpegang. Mu'tasam, tempat berlindung yang sangat bisa menjaga. Awqa dari wiqayah. Jadi mu'tasam kita baca ini mu'tasam, mufta'alun, isim makan dari i'tasama. Dianya Al-Quran itu wal mu'tasamu, tempat berlindung. Ya, al-awqa, yang paling bisa menyelamatkan. Wahwal muhitu bil kalili wal kasir, dianya Al-Quran itu al-muhit, yang meliputi dengan yang sedikit dan dengan yang banyak. Artinya semua sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala rotabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, melainkan semua ada dalam kitab. Wasagiri wal kabir, dianya Al-Quran itu yang meliputi dengan yang sedikit, yang banyak, yang kecil dan yang besar. La tangkadi ajaibuh, yang tidak akan berlalulah oleh keajaiban-keajaibannya. Tidak akan berlalu, enggak akan habis-habis keajaiban Quran bagi orang yang mau mentadabburnya. La tatanaha gharaibuh, tidak akan pernah berakhir oleh yang gharib-gharibnya, yang aneh-aneh, yang jarang kita dengar. Para ulama makanya setiap kali membaca Quran akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru terus dari isyarah-isyarah Al-Quran. La yuhitu bi fawaidihi 'inda ahli al-fahmi tahdidun, tidak meliputi dengan faedah-faedahnya Quran inda ahlil faham, di sisi orang yang memahami, oleh batas. Jadi faedah Quran itu tanpa batas. Wala yakhluquhu inda ahli tilawati kasratut tardid, dan tidak membuat usang. Ini khalaqa yakhluqu yabli, artinya tidak membuat usang akannya Quran inda ahli tilawah, di sisi orang yang suka membaca, oleh kasratut tardid, oleh banyaknya mengulang-ulang. Jadi makin sering kita ulang Al-Quran itu makin lezat, bukan membosankan. Inilah yang membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Coba buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, kitab apapun, beberapa kali kalau kita sudah khatam, kita akan malas membacanya kembali. Tapi Al-Quran makin diulang makin lezat. Inilah keajaibannya. Itu maksudnya la yakhluquhu, tidak membuat usang akannya Quran inda ahli tilawah, di sisi orang yang membaca, oleh kasratut tardid, banyaknya mengulang-ulang. Huwallazi arsyadal awwalin, dialah Al-Quran itulah alladzi, yang telah membimbing ia akan orang-orang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan. Walamma sami'ahul jin, manakala mendengar akannya Al-Quran oleh jin, lam yalbisu an wallau, tidak lamalah, tidak tetaplah mereka bahwa wallau, mereka berpaling, ila qaumihim, pulang ke kaum mereka, mundirin, hal keadaan mereka jin itu yang memberi peringatan. Ini luar biasa Al-Quran ketika didengar oleh jin. Pernah dalam satu kisah Nabi membacakan Al-Quran, ada sekelompok jin mendengarkannya. Manakala mendengar akannya Quran oleh jin, lam yalbasu, tidak lama kemudian mereka tidak berlama-lama di situ, langsung pulang ke kaumnya memberi peringatan. Faqalu, maka jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami benar-benar kami telah mendengar Quran yang sangat ajaib, yahdi ilar rusydi, yang menunjuki ianya Quran kepada petunjuk, fa'amanna bihi, maka kami pun beriman dengannya Quran, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak akan pernah kami sekutukan dengan Rabb kami akan siapapun. Jadi jin aja berdakwah. Fakullu man amana bihi faqad wuffiqa, maka bermula setiap orang yang beriman ia dengannya Quran, faqad wuffiqa, maka sungguh telah diberi taufik ia. Orang yang percaya kepada Quran itu dasar taufik sudah ada, dia sudah mendapatkan taufik untuk menuju kepada istiqomah, tinggal kita rajin mempelajarinya. Wa man qala bihi faqad sadaqa, barang siapa yang berkata ia dengannya Quran, maka sungguh telah benar ia dalam segala perkataannya. Kalau kita ngomongin Quran terus, insyaallah depan kita nggak akan meleset. Wa man tamassaka bihi faqad hudiya,
Barang siapa yang berpegang ia dengannya Quran, faqad hudiya, maka sungguh telah diberi petunjuk akan dia. Berpegang dengan Al-Quranul Karim. Kemudian wa man amila bihi faqad faza, dan barang siapa yang beramal ia dengannya Al-Quran, faqad faza, maka sungguh beruntung ia, faudan azima, keberuntungan yang besar, abadan abadi hingga hari kiamat. Waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu, sesungguhnya kami nazzalna zikra, benar-benar telah menurunkan akan az-zikir, Al-Quran maksudnya, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami baginya Quran itu benar-benar akan menjaga. Allah menjamin, sudah Allah menurunkan Al-Quran, Allah menjamin untuk menjaganya. Wa min asbabi hifdhihi fil qulubi wal masahifi istidamatu tilawati, dan sebahagian dari sebab-sebab terjaganya Quran dalam hati-hati makhluk, hati-hati manusia, dan dalam masahif, dalam mushaf, istidamatu itu istidamah, artinya terus-terusan membacanya Quran. Jadi salah satu penyebab Al-Quran terjaga dalam hati, terjaga dalam mushaf, dalam Quran, ya selalu membacanya. Makanya beliau ini akan membahas nanti tentang adab-adab membaca. Wal muwadhabatu ala dirasatih ma'al qiyami bi adabihi wa syurutih. Wadhabah atau kepada istiqamah, istidamah. Sebahagian dari sebab-sebab terjaganya Quran dalam hati dan dalam mushaf itu muwadhabah, continue, terus-menerus ala dirasatih, terus-menerus untuk mengkajinya Quran, ma'al qiyam, bersama melaksanakan dengan adab-adabnya Quran dan syarat-syaratnya Quran. Wal muhafadzatu, dan sebahagian dari sebab-sebab terjaganya Quran dalam hati dan dalam mushaf itu al-muhafadzah, senantiasa saling menjaga, ala ma fihi, di atas apapun yang ada dalamnya Quran, minal a'malil batinah, dari amal-amal yang batin, wal adabid dhahirah, dan dari adab-adab yang zahir. Wa dzalika la budda min bayanihi wa tafsilih. Wa dzalik, dan bermula demikian itu tidak boleh tidak daripada menjelaskan semuanya, wa tafsilihi, dan menguraikan semuanya. Jadi menguraikan semuanya tentang adab-adab batin, adab-adab zahir, dan semuanya. Wa tankashifu maqasiduhu, dan akan terbukalah oleh maksudnya. Dan akan terbukalah oleh maksudnya. Maksudnya tentang adab-adab segala ini, ma fihi minal a'malil batinah wal adabil zahirah, dan akan terbukalah oleh maksudnya amal batin, adab-adab yang zahir, dalam fi arba'ati abwab, dalam 4 bab. Al-babul awwalu fi fadlil Qur'ani wa ahli. Bermula bab yang pertama itu dalam menjelaskan keutamaan Al-Qur'an dan ahlinya Qur'an. Bab yang kedua fi adabit tilawah fil zahir, adab-adab membaca Quran, adab yang zahir. Al-babus salis, di bab yang ketiga nanti fil a'malil batinah, pada amal-amal batin ketika membaca. Bagaimana suasana batin kita ketika kita membaca Quran akan beliau jelaskan. Al-babur rabi', bab yang keempat nanti fi fahmil Quran, tentang cara memahami Al-Quran, wa tafsirihi, dan menafsirkan Al-Quran, birra'yi, dengan logika dan lainnya logika. Beliau akan membahas semuanya tentang pro dan kontra, boleh tidaknya menafsirkan Quran dengan akal dan lainnya akal. Jadi ini semacam mukaddimah. Nanti beliau baru akan memasuki bab yang pertama pada menjelaskan Al-Quran dan ahlinya Quran, wa zammil muqassirin, tentang celaan orang-orang yang lalai dalam membacanya Quran. Nah, ini sampai di sini dulu sebagai mukaddimah kitab Adabut Tilawah. Walhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.